Assalamualaikum, teman-teman semua. Selamat datang di channel Ilma Story HD. Tempatnya cerita-cerita penuh makna dan inspirasi. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe sekarang juga, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Semoga yang like dan subscribe selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan hidupnya penuh berkah. Amin. Dan yuk, absen dulu di kolom komentar. Tulis kamu nonton dari daerah mana. Biar kita tahu, Ilma Story HD ditonton dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia. Kalau sudah siap, ini dia kisahnya. Pagi itu, suasana di proyek pembangunan pusat perbelanjaan, Geraha Megah, terlihat ramai, tapi tetap tertib. Para pekerja lapangan berseragam oranye sibuk dengan tugas masing-masing. Di kejauhan, suara mesin molen yang berputar perlahan menyatu dengan suara alat berat yang tengah meratakan tanah. Di tengah kesibukan itu, seorang pria paruh baya berjalan pelan namun pasti menuju gerbang proyek. Wajahnya bersih, tubuhnya tegap, dan di balik topi proyeknya, terpancar sorot mata penuh kerendahan hati. Namanya Dika, atau lebih akrab disebut Pak Dika oleh mereka yang baru mengenalnya hari itu. Ia mengenakan seragam kerja dengan emblem perusahaan di dada, membawa tas selempang kecil dan botol minum dari rumah. Hari itu adalah hari pertamanya bekerja sebagai karyawan kontrak di PT Karya Muda Konstruksi, salah satu perusahaan konstruksi besar di kota tersebut. Pak Dika diterima bekerja bukan karena CV-nya yang mencolok. Ia hanya lulusan sekolah menengah pertama, tapi karena rekomendasi seorang mandor senior yang pernah bekerja bersamanya di proyek berbeda bertahun-tahun lalu. Kalau soal kerja lapangan, dia bukan kaleng-kaleng. Begitu kata sang mandor kepada HRD saat mengajukannya. Saat tiba di lokasi, ia disambut oleh Rina, salah satu staf HR yang ramah. "Selamat datang, Pak Dika. Bapak akan ditempatkan sebagai asisten lapangan, bantu-bantu teknisi dan pengawasan ringan ya, Pak," jelas Rina sambil menyerahkan daftar tugas. Pak Dika tersenyum sambil mengangguk sopan. "Siap, Bu. Yang penting kerja halal." Kesan pertama yang terlihat dari Pak Dika memang sederhana. Ia bukan tipe orang yang banyak bicara atau terlihat menonjol. Namun ada sesuatu yang membuat orang merasa nyaman saat berada di dekatnya. Kerendahan hati dan ketulusannya. Bahkan beberapa pekerja lain yang sebelumnya sempat meremehkan karena mendengar pendidikan SMP saja, justru terpikat dengan sikap hormat dan inisiatifnya yang tinggi. Hari pertamanya berjalan lancar. Ia tak banyak bertanya soal sistem komputerisasi atau prosedur yang rumit, tapi gerak-geriknya di lapangan menunjukkan bahwa ia paham bagaimana menjaga keselamatan kerja, membaca struktur pondasi, hingga cara memperlakukan peralatan teknik dengan benar. Saat waktu istirahat siang tiba, sebagian besar staf memilih duduk di dalam kontainer ber-AC sambil bercanda ringan. Namun Pak Dika memilih duduk di bawah pohon di sudut lokasi bersama para pekerja kasar lainnya. Ia membuka bekal yang dibawa dari rumah. Nasi putih, telur dadar, dan sambal terasi yang harum baunya. Beberapa pekerja sempat menawarinya duduk bersama, dan tanpa canggung ia pun bergabung. "Pak Dika kerja dari mana sebelumnya?" tanya salah satu pekerja, Yayan, sambil menyantap makanannya. "Saya dulu bantu-bantu proyek perumahan di Cikarang. Sebelum itu juga pernah ikut tim pembangunan jalan lintas Sumatera," jawabnya sambil tersenyum. "Wah, udah jauh kelilingnya, Pak?" Yayan tampak kagum. "Ya namanya juga cari makan, Mas. Di mana ada kerja, saya coba. Yang penting halal," jawabnya tenang. Kabar tentang karyawan baru bernama Pak Dika cepat menyebar di antara para karyawan lapangan. Meski tak banyak bicara, ia menunjukkan etos kerja yang luar biasa. Setiap pagi datang paling awal, menyapu area kerja yang belum dibersihkan, memastikan safety gear tersedia lengkap, dan tak segan ikut bantu mengangkat material berat meski bukan tugasnya.
Di sisi lain, beberapa staf engineering dan lulusan teknik muda yang baru direkrut beberapa bulan lalu, memandang Pak Dika dengan sikap berbeda. Mereka adalah lulusan kampus ternama, terbiasa bekerja dengan software desain dan analisa struktur. Beberapa dari mereka melihat Pak Dika sebagai orang lama yang mungkin hanya cocok mengerjakan hal-hal sepele. Suatu ketika, saat Pak Dika sedang membantu teknisi mengatur posisi kerangka besi, salah satu staf muda bernama Ardi mengangguk kecil padanya lalu bertanya, "Pak, Bapak lulusan mana?" "Ya." Pak Dika menjawab sambil tetap menata besi. "Saya cuma lulusan SMP, Mas." "Habis itu langsung kerja?" Ardi terlihat agak kaget, tapi mencoba menutupi reaksi dengan tersenyum tipis. Namun beberapa rekannya yang mendengar itu malah tertawa kecil, saling melirik, dan berbisik, "Pantes cuma bantu-bantu." Namun bagi Pak Dika, ucapan itu bukan hal asing. Sudah puluhan kali ia mendengar cemoohan serupa. Baginya, pekerjaan adalah kehormatan. Ilmu bisa datang dari mana saja. Ia lebih memilih membuktikan kemampuan lewat tindakan. Keesokan harinya, sebuah kejadian kecil terjadi di lapangan. Salah satu teknisi muda keliru memasang tiang sementara yang seharusnya diposisikan pada sudut lain. Beberapa orang tak menyadari karena tampak benar secara kasat mata. Pak Dika mendekat, mengamati, dan dengan sopan berkata, "Mas, maaf, sepertinya posisi tiangnya kurang tepat. Nanti kalau dibeton bisa miring." Teknisi itu awalnya tak menggubris, namun Pak Dika tak memaksa. Ia hanya mengambil penggaris panjang dan menunjukkan jarak dari titik acuan proyek yang tak sesuai. Mandor pun akhirnya mengecek ulang dan ternyata benar. Pak Dika lebih teliti dari gambar cetak yang mereka pegang. Hal kecil itu membuat beberapa orang mulai berpikir ulang. "Orang tua ini bukan sembarang orang," ujar Mandor Herman, salah satu kepala lapangan. Beberapa minggu berjalan, Pak Dika makin dikenal di proyek. Ia seringkali menjadi penengah saat pekerja berselisih, atau menjadi orang pertama yang menawarkan bantuan saat hujan tiba dan peralatan harus segera diamankan. Namun bukan berarti semua orang menghargainya. Di balik layar, masih ada suara-suara sumbang yang mempertanyakan keberadaannya. "Kenapa orang lulusan SMP bisa kerja bareng kita yang S1? Kata seorang staf desain dengan nada sinis saat makan siang bersama teman-temannya. Tapi Pak Dika tak pernah membalas. Ia hanya menjalankan tugasnya, menyerap informasi, mengamati setiap detil teknis, dan menyimpan banyak hal di dalam kepalanya. Dalam diamnya, ada kedalaman yang belum dikenali banyak orang. Hingga pada suatu sore, saat langit mendung dan semua pekerja mulai bersiap berkemas, Pak Dika masih berdiri di tengah lapangan. Ia menatap ke arah ujung barat lokasi proyek, tepat di area tiang pancang utama yang baru saja ditanam seminggu lalu. Hatinya merasa ada yang janggal. Ia tak berkata apa-apa. Belum saatnya. Episode pertama ini ditutup dengan pemandangan Pak Dika berjalan pelan ke gudang, memeriksa kembali alat-alat ukur manual miliknya yang sudah usang tapi masih ia jaga seperti harta berharga. Ia tahu, masa lalu tak perlu diumbar. Tapi ia juga tahu, akan tiba saatnya pengetahuan yang ia simpan berguna, dan mungkin, menyelamatkan lebih dari sekadar proyek. Hari masih gelap ketika Pak Dika sudah beranjak dari rumah kontrakan kecilnya di pinggir kota. Suara adzan subuh baru saja usai berkumandang, dan embun masih menempel di dedaunan saat ia mengayuh sepeda tuanya menuju proyek. Tak banyak yang tahu bahwa pria itu menempuh jarak hampir 7 kilometer setiap pagi, hanya agar bisa tiba lebih awal dan tak merepotkan siapapun. Di pos penjagaan proyek, satpam yang berjaga mengangkat tangan dan tersenyum. "Pagi banget, Pak Dika." "Pagi, Mas. Biar sempat ngopi dulu sebelum mulai kerja," jawabnya sambil mengunci sepedanya di pagar samping. Pukul 6 lebih 15 menit. Suasana proyek masih sepi.
Hanya ada suara burung di sekitar dan angin yang sesekali menerpa pelan. Pak Dika mengambil sapu dan mulai menyapu jalur beton yang biasa dilewati kendaraan material. Ia tak disuruh siapa-siapa, tak diminta. Tapi ia tahu bahwa jika dibiarkan, debu dan kerikil di sana bisa membuat kendaraan proyek tergelincir. Tak lama kemudian, beberapa teknisi datang satu persatu. Mereka kaget melihat halaman proyek sudah rapi, dan alat-alat yang dibutuhkan di pagi hari sudah dikeluarkan dari gudang dengan urutan yang memudahkan pekerjaan mereka. Wah, siapa yang rapin beginian? Kok safety helmet kita udah dipajang semua? Tanya salah satu teknisi. Seorang tukang bangunan menjawab, Pak Dika, Mas. Dari tadi dia kelilingin proyek. Rapin, bersihin, periksa alat juga. Beberapa teknisi muda mulai memperhatikan gerak-gerik pria itu. Ada yang tersenyum simpel, ada pula yang masih menyimpan nada sinis, menganggap apa yang dilakukan Pak Dika hanyalah bentuk cari muka. Namun pagi itu, satu persatu orang mulai tersentuh oleh kebaikan kecil yang ia tabur. Seorang helper bernama Ilham bercerita bahwa ketika dia datang terlambat dan hampir kena tegur mandor, Pak Dika menutupi ketidakhadirannya dengan membantu mengerjakan bagian tugas Ilham. Saya nggak minta, dia yang datangin saya. Katanya, kamu pasti lagi ada masalah. Nanti pelan-pelan aja ceritain. Tak hanya sekali dua kali. Pak Dika memang selalu hadir lebih dulu. Bahkan sebelum siapapun sadar bahwa ia dibutuhkan. Di kantin proyek, tempat para staf dan teknisi sering sarapan, Pak Dika biasanya duduk di pojok, menikmati teh manis hangat dan pisang goreng yang dibelinya dari warung dekat gerbang. Beberapa karyawan senior mulai memperhatikannya, bukan karena penampilannya, tapi karena sikapnya yang tak berubah. Selalu menyapa siapapun dengan senyum tulus. Dari direktur lapangan sampai pekerja angkut pasir. Assalamualaikum, Mas. Semangat pagi ya. Kalimat itu hampir jadi mantra harian dari mulutnya. Tak ada nada basa-basi. Pak Dika mengucapkannya dengan tulus, seolah menyampaikan semangat hidup dalam bentuk paling sederhana. Namun, ada satu kejadian kecil yang membuat orang-orang mulai melihatnya dengan lebih serius. Suatu pagi, forklift proyek tiba-tiba mogok di tengah jalan masuk. Sopir panik karena posisi kendaraan menghalangi truk material yang hendak masuk. Beberapa teknisi mencoba mencari tahu penyebabnya, tapi mesin itu hanya batuk-batuk sebentar, lalu mati total. Pak Dika yang kebetulan lewat, langsung menghampiri. Coba, Mas, buka dulu bagian bawahnya. Kalau saya nggak salah, ini masalah filter solar. Seorang teknisi berujar, Pak Dika ngerti mesin juga? Saya dulu kerja di proyek daerah, kadang mesin mati di hutan. Nggak ada montir, jadi ya harus belajar sendiri. Jawabnya sambil jongkok dan mulai membuka filter dengan tangan kosong. Beberapa menit kemudian, mesin forklift kembali menyala. Semua yang melihat hanya terdiam. Yang tadinya ingin menyepelekan, sekarang mulai berpikir, siapa sebenarnya Pak Dika ini? Namun Pak Dika tak pernah membusungkan dada. Saat forklift itu bisa jalan lagi, ia hanya tersenyum dan kembali mengambil sapunya. Makasih, Pak, seru sopir. Pak Dika menoleh sambil tertawa kecil. Tenang, Mas. Biar cepat beres kerjanya. Hari-hari berjalan seperti itu. Ketenangan dan kesederhanaan Pak Dika justru menjadi energi positif bagi lingkungan proyek yang seringkali penuh tekanan. Meski belum sepenuhnya diterima oleh kalangan staf muda berpendidikan tinggi, tapi perlahan ia menjadi bagian dari denyut nadi di lokasi itu. Ada satu kejadian lagi yang membuat beberapa mandor mulai mendekatinya secara lebih akrab. Suatu sore, saat evaluasi ringan di ruang pos proyek, Mandor Herman menanyakan pergeseran tanah kecil yang terlihat dari peralatan survei. Beberapa staf menyebutkan kemungkinan kesalahan pada data awal. Namun Pak Dika dengan santai menjawab, itu bukan dari data awal, Pak.
Tapi dari bekas pondasi tua bekas gudang lama. Kalau tanah enggak dipadatkan cukup lama, dia bisa amblas pelan-pelan. Mandor Herman menoleh. Kamu tahu dari mana? Saya pernah bangun rumah di atas bekas pabrik tua, Pak. Kasusnya mirip. Keesokan harinya, tim survei mengecek ulang dan ternyata benar. Satu persatu, orang mulai mengingat kembali bahwa pria yang setiap pagi datang paling awal, menyapu, memeriksa, menyapa, membantu, bukanlah sekadar pekerja kontrak. Ada sesuatu dalam dirinya yang tidak biasa. Namun, tidak semua orang senang dengan kenyataan itu. Ardi, insinyur muda lulusan universitas luar negeri, masih menganggap Pak Dika cuma beruntung. Ia bahkan sempat berkata kepada temannya, dia cuma tahu karena pengalaman, bukan karena ilmu. Kita tetap harus pegang yang ilmiah. Nanti juga ketahuan siapa yang benar. Komentar seperti itu sesekali terdengar, tapi tak pernah benar-benar sampai ke telinga Pak Dika. Atau mungkin, ia memang sudah terlalu sering mendengarnya hingga tak merasa perlu merespons. Di akhir episode ini, langit senja menyelimuti area proyek. Semua pekerja mulai berkemas. Pak Dika berjalan pelan ke gudang, menyapu sisa-sisa semen yang tercecer. Dari kejauhan, ia melihat beberapa staf muda sedang berkumpul membahas cetak biru proyek. Ia tak mendekat, hanya tersenyum sambil melihat dari jauh. Lalu, seperti kebiasaannya, ia menoleh ke arah tanah di ujung barat proyek. Area di mana tiang pancang utama berdiri. Tatapannya sedikit berubah. Ada kegelisahan kecil, seperti saat seseorang melihat luka yang belum menganga, tapi tahu luka itu bisa membesar sewaktu-waktu. Tapi belum saatnya bicara. Untuk sekarang, cukup dengan senyum tulus dan kerja yang sepenuh hati. Hari itu, matahari bersinar cukup terik, tapi angin dari utara membuat suasana proyek tak terlalu menyengat. Pekerjaan berjalan normal. Beberapa tim sibuk menyusun kerangka besi lantai 2, sementara yang lain membantu menuang beton di sisi barat proyek. Pak Dika, seperti biasa, sudah berada di lokasi sejak sebelum pukul 6 pagi. Ia telah membantu mengecek ketersediaan air untuk cor, memastikan genset cadangan menyala, serta menyapa hampir semua pekerja yang ia lewati. Namun yang berbeda dari hari-hari biasanya, siang itu adalah hari Jumat, yang berarti jam istirahat berlangsung lebih lama. Beberapa pekerja memanfaatkan waktu untuk sholat, sementara sebagian lainnya beristirahat di tenda makan. Pak Dika, dengan bekalnya yang sederhana, duduk di sudut lapangan dekat pohon sengon yang rindang. Tak butuh waktu lama sampai ia ditemani oleh beberapa pekerja muda. Salah satunya adalah Ilham, anak muda berusia 20-an yang baru 2 bulan bekerja sebagai teknisi bantu. Pak Dika, makan bareng sini, yuk. Jangan sendirian terus, ajaknya. Pak Dika tersenyum. Wah, boleh juga, Mas Ilham. Biar makin rame ngobrolnya. Mereka pun duduk bersama. Obrolan awalnya ringan, seputar cuaca dan kondisi kerja. Tapi lama-kelamaan, topik bergeser ke masa lalu. Salah satu dari mereka, Deden, bertanya, Pak Dika ini dulunya kerja di proyek mana aja, sih? Kok kelihatan ngerti semua bidang? Pak Dika tertawa pelan. Yah, saya cuma ikut hidup dari satu proyek ke proyek lain, Mas. Mulai dari jadi tukang angkut, terus belajar pasang bata, belajar struktur, sampai jadi asisten mandor. Sekolahnya dulu di mana, Pak? Tanya Ilham penasaran. Saya cuma lulus SMP, Mas. Jawabnya jujur, tanpa rasa malu. Serius, Pak? Deden terkejut. Tapi kok bisa tahu struktur beton, cara ukur elevasi, bahkan soal komposisi material? Pak Dika menarik napas, lalu mulai bercerita dengan santai namun menyentuh. Saya kehilangan ayah waktu umur 12. Ibu kerja di warung kelontong kecil, tapi penghasilan pas-pasan.
Jadi saya nggak lanjut SMA, langsung kerja bantu-bantu di proyek pembangunan jalan. Di situ saya mulai belajar dari nol. Awalnya cuma disuruh ngangkut pasir, tapi saya perhatiin terus apa yang dilakukan tukang dan mandor. Kalau ada waktu luang, saya suka tanya ini itu. Malamnya saya catat semua di buku kecil. Jadi Bapak belajar sendiri semua itu? Iya. Dulu nggak ada internet, Mas. Semua belajar dari mata dan telinga. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, ilmu itu akan datang. Saya juga sempat diajak kerja di proyek jembatan Sumatera Timur. Di sana saya bantu mandor dari luar negeri. Meski nggak bisa bahasa Inggris, saya hafal cara mereka kerja. Dari situ saya belajar pola. Teknik-teknik mereka saya pelajari diam-diam, malamnya saya latihan sendiri. Lama-lama, saya ngerti meski nggak bisa baca gambar teknik. Mendengar kisah itu, suasana makan siang yang tadinya ramai mendadak hening. Tak satu pun memandang rendah lagi. Bahkan Ilham, yang sebelumnya sempat menganggap Pak Dika hanya karyawan kontrak biasa, mulai menatapnya dengan penuh hormat. Tapi Pak, tanya Deden lagi, nggak pernah nyesel nggak sekolah tinggi? Pak Dika tersenyum. Saya sempat nyesel dulu waktu masih muda. Tapi makin kesini, saya sadar, sekolah itu penting, tapi belajar nggak harus selalu di sekolah. Tuhan ngasih pelajaran hidup di mana aja. Tinggal kita mau ambil atau enggak. Waktu teman-teman saya sekolah, saya kerja. Tapi saat mereka baru mulai belajar fondasi bangunan dari buku, saya udah pegang cetok dan ngaduk semen. Saya nggak lebih pintar dari mereka. Tapi saya dikasih jalan berbeda. Kalimat itu seperti membekas di benak semua orang yang mendengarnya siang itu. Beberapa staf teknis senior yang mendengar percakapan dari kejauhan pun ikut bergabung. Mereka mulai tertarik mendengar kisah Pak Dika. Bukan karena dramatis, tapi karena tulus dan penuh pelajaran hidup. Salah satu dari mereka, Pak Rai, bahkan bertanya, Pak Dika pernah ikut pelatihan teknik sipil informal? Pernah, Pak. Dulu ada pelatihan dari Kementerian PU di Medan. Saya ikut diam-diam karena nggak punya ijazah. Tapi ternyata mereka buka kelas untuk pekerja berpengalaman. Dari situ saya belajar banyak soal sistem drainase dan konstruksi bangunan tahan gempa. Pak Redi mengangguk-angguk. Pantas, waktu Bapak komentar soal penyangga sisi barat minggu lalu, saya jadi mikir ulang. Ternyata benar semua. Ilham yang mendengar itu menimpali. Ternyata Pak Dika ini kayak buku hidup, ya. Isinya pengalaman semua. Pak Dika tertawa. Ah, saya cuma debu bangunan, Mas. Tapi kalau debu itu nempel terus, kadang bisa ngasih jejak. Obrolan pun mengalir hangat, seperti antara murid dan guru, meski mereka semua duduk sejajar. Tak ada arogansi, tak ada kesombongan. Yang ada hanya penghargaan tulus terhadap orang yang telah lama ditempa kehidupan, dan menjalaninya tanpa mengeluh. Sore hari, usai jam kerja, beberapa staf muda terlihat mendekati Pak Dika. Bukan untuk memerintah, tapi untuk bertanya. Salah satu dari mereka, Dian, bahkan meminta Pak Dika mengajarinya soal cara membaca permukaan tanah untuk melihat kemungkinan ambles. Kalau saya bawa alat ukur, Pak, Bapak mau bantu saya pahami lapangan, tanya Dian. Dengan senang hati, Mas, jawab Pak Dika. Ilmu itu makin dibagi, makin nempel. Dan benar saja, malam itu, Pak Dika tak langsung pulang. Ia menemani Dian dan satu teknisi lain mengecek ulang sisi barat proyek, menggunakan metode manual, dengan tali, waterpass sederhana, dan papan kayu. Bagi sebagian orang, cara itu kuno. Tapi bagi Pak Dika, itulah dasar dari semua ilmu modern. Sementara itu, di kantor pusat proyek, beberapa staf manajemen mulai memperhatikan laporan teknis yang akhir-akhir ini lebih stabil dan minim kesalahan. Salah satu supervisor bahkan berkata,
Kayaknya sejak ada Pak Dika, banyak anak-anak muda yang mulai hati-hati kerja. Dia memang gak kelihatan penting, tapi pengaruhnya besar. Di ujung hari, Pak Dika pulang dengan sepedanya. Di kepalanya tak ada rencana besar. Ia tak berharap naik jabatan, tak berharap bonus atau ucapan terima kasih. Yang ia tahu, esok pagi ia harus kembali lebih awal, menyapu proyek sebelum orang lain datang, dan menyambut mereka dengan senyum tulus yang selalu menyapa pagi. Namun satu hal mulai berubah. Hari demi hari, makin banyak yang membalas senyum itu bukan hanya dengan basa-basi, tapi dengan rasa hormat yang perlahan tumbuh dari hati. Pagi itu, udara masih sejuk ketika aktivitas proyek dimulai. Suara peralatan berat bersahutan, para pekerja bersiap dengan perlengkapan keselamatan, dan para staf teknis sudah mulai membuka laptop dan cetak biru untuk melakukan pengecekan rutin. Seperti biasa, Pak Dika datang lebih awal, menyapu area proyek, memeriksa alat-alat kerja yang akan digunakan, dan membantu teknisi mengatur material. Suasana tampak normal seperti hari-hari sebelumnya. Namun di balik ketenangan pagi itu, ada rencana penting yang sudah dijadwalkan oleh pihak manajemen proyek. Sebuah rapat teknis besar yang akan diadakan di ruang meeting utama untuk membahas tahap kritis pembangunan struktur pondasi pusat perbelanjaan. Pak Dika sebenarnya tidak dijadwalkan ikut. Sebagai karyawan kontrak bagian lapangan, ia tidak termasuk dalam tim perencana atau engineer. Namun, Mandor Herman secara pribadi meminta Pak Dika ikut duduk di ruangan itu. "Saya pengen kamu dengar langsung. Siapa tahu kamu lihat sesuatu yang luput dari kita," kata Mandor Herman sambil menepuk bahunya. "Wah, saya takut salah ngomong, Pak," ujar Pak Dika merendah. "Justru karena kamu gak banyak ngomong, makanya saya percaya," jawab Herman dengan nada tulus. Maka siang itu, dengan baju kerja yang sedikit berdebu dan sepasang sepatu bot penuh noda semen, Pak Dika duduk di pojok ruang meeting, bersebelahan dengan beberapa staf lapangan lain. Di sisi lain ruangan, para insinyur muda dengan kemeja rapi dan laptop terbuka tampak sibuk dengan presentasi mereka. Di layar besar terpampang desain struktur pondasi, lengkap dengan grafik dan simulasi kekuatan beban. Ardi, salah satu staf teknik lulusan luar negeri yang memang dikenal ambisius, berdiri memimpin presentasi. Ia menjelaskan detail teknis proyek dengan penuh semangat, mengutip teori, menunjukkan data dari software simulasi, dan sesekali menambahkan istilah dalam bahasa Inggris yang terdengar rumit. Semua mata tertuju padanya. Beberapa petinggi mengangguk setuju. Hingga di satu sesi, Ardi membahas detail posisi tiang pancang yang akan ditanam di area timur laut, tepat di lokasi yang sering Pak Dika lewati setiap hari. Pak Dika menyimak dengan saksama. Ia tidak menatap layar, tapi mengingat bentuk dan kontur tanah di lapangan. Sesuatu terasa janggal. Tangannya bergerak pelan menggambar di notes kecilnya. Dan ketika sesi tanya-jawab dibuka, dengan ragu Pak Dika mengangkat tangan. Semua orang menoleh. Sebagian tampak heran, sebagian lain mengangkat alis. "Maaf, boleh saya komentar sedikit, Pak?" tanyanya sopan. Manajer proyek mengangguk. "Silakan, Pak Dika. Kalau ada masukan, kami dengar." Pak Dika berdiri. Dengan suaranya yang tenang, ia menunjuk satu titik di layar presentasi. "Di lokasi itu, tanahnya masih labil, Pak. Dulu pernah ada kolam besar yang ditimbun. Kalau tiang pancang dipasang di sana tanpa perkuatan tambahan, ada kemungkinan miring dalam waktu dekat. Harusnya tambahkan plat perkuat dan pasir uruk lebih dalam." Ruangan mendadak sunyi. Beberapa orang terdiam. Namun tak lama, terdengar tawa kecil dari Ardi yang berdiri di depan. Ia menoleh ke teman-temannya dan berbisik, cukup keras untuk terdengar. "Wah, sekarang lulusan SMP sudah bisa koreksi software analisis ya." Tawa ringan menyebar di sudut ruangan. Beberapa staf tertawa kecil.
menutup mulutnya sambil melirik ke arah Pak Dika. Salah satu dari mereka bahkan berkata dengan nada mengejek, "Mungkin Pak Dika punya ilmu rasa tanah, ya? Kayak dukun geoteknik." Pak Dika hanya tersenyum. Ia tak membalas, tak marah, tak tersinggung. Ia hanya mencatat kembali dalam bukunya, lalu perlahan duduk kembali. Mandor Herman yang melihat kejadian itu tampak tidak nyaman. Ia menatap Ardi tajam, namun memilih diam agar suasana tidak memanas. Rapat pun berlanjut. Namun sorotan mata terhadap Pak Dika kini berbeda. Beberapa merasa ia terlalu lancang memberi masukan. Sementara yang lain mulai penasaran dari mana pria sederhana itu bisa tahu soal kondisi tanah dan perkuatan pondasi. Sepulang rapat, Mandor Herman mendekatinya di luar ruang meeting. "Maaf ya, Dik. Anak-anak itu kadang belum bisa menghargai pengalaman. Tapi saya percaya kamu ngomong bukan asal." Pak Dika tertawa kecil. "Saya paham, Pak. Enggak masalah. Yang penting saya udah bilang. Mau dipakai atau enggak, bukan urusan saya." Malam harinya, Pak Dika duduk di teras kontrakan kecilnya. Ia membuka buku catatan yang mulai penuh dengan sketsa tangan, perhitungan kasar, dan catatan harian tentang proyek. Ia tidak menyimpan dendam sedikit pun. Di benaknya hanya satu, proyek ini harus aman. Ia tak peduli jika dirinya harus ditertawakan, asal tidak ada nyawa melayang karena kesalahan yang bisa dihindari. Sementara itu, di ruang kontrol proyek, supervisor lapangan mulai mengecek ulang data dari Ardi setelah menerima laporan kecil dari Mandor Herman. Ia meminta survei tanah dilakukan kembali minggu depan, hanya untuk berjaga-jaga. Dan Pak Dika? Esok paginya ia kembali datang paling awal, menyapu jalan beton, menyusun helm keselamatan, dan menyambut semua orang dengan senyum yang sama. Seolah tawa kemarin tak pernah terjadi. Tapi bagi mereka yang diam-diam mulai melihat lebih dalam, hari itu jadi titik awal kesadaran bahwa pria sederhana dengan baju kotor itu mungkin menyimpan lebih banyak dari yang mereka sangka. Hari-hari berlalu setelah kejadian di ruang rapat itu. Tak ada permintaan maaf dari siapapun yang telah menertawakan Pak Dika. Namun tak ada pula keluhan dari mulut pria itu. Ia tetap datang paling awal, menyambut pagi dengan sapu di tangan dan pandangan tajam mengamati proyek. Tak banyak bicara, tapi telinganya menangkap segala yang penting. Matanya awas memperhatikan setiap detail di lapangan. Para pekerja mulai merasa nyaman berdiskusi dengan Pak Dika. Bukan hanya karena sikapnya yang rendah hati, tapi karena setiap kali mereka menghadapi masalah teknis kecil, entah itu kemiringan adukan beton yang tidak rata, susunan rangka besi yang tampak ganjil, atau sekadar tanda-tanda kecil pergeseran tanah, Pak Dika selalu punya cara menjelaskan yang sederhana tapi tepat sasaran. "Pak Dika, ini kok bekistingnya goyang terus, ya?" tanya seorang tukang muda. "Coba tambahin satu balok penguat di sisi kiri. Soalnya angin dari utara akhir-akhir ini kencang. Kalau enggak diikat lebih kuat, nanti bisa roboh waktu cor," jawab Pak Dika sambil tetap menyapu pasir. Saran-sarannya hampir selalu tepat. Bahkan Mandor Herman pun mulai menggantungkan banyak keputusan teknis ringan padanya. Namun, yang mengejutkan, setiap kali Mandor menyebut nama Pak Dika di depan tim manajemen, mereka hanya menanggapi dengan anggukan malas, atau lirikan sinis yang menyimpan sisa ejekan lama. Hingga pada suatu hari, bagian survei tanah, yang diperintahkan untuk mengulang pengecekan lokasi pondasi akibat masukan dari Pak Dika, membawa hasilnya. Supervisor lapangan memandangi hasil laporan itu dengan wajah yang mulai serius. Laporan itu menunjukkan bahwa benar, tanah di sisi timur laut adalah timbunan bekas kolam tua. Kadar airnya masih tinggi, dan daya dukungnya rendah. Jika tiang pancang tetap ditanam di sana tanpa perlakuan khusus, sangat mungkin akan terjadi penurunan tanah dalam 3-6 bulan setelah proyek selesai. Supervisor langsung membawa laporan itu ke rapat terbatas. Kali ini,
Suasananya jauh lebih tegang. Ardi yang merasa tersindir langsung membela diri. Saya menggunakan data dari konsultan awal, Pak. Semua hasil simulasi berdasarkan itu. Kalau ternyata ada perubahan kondisi lapangan, ya, harusnya bukan salah saya. Manajer proyek menatap tajam. Justru karena kamu terlalu percaya data simulasi dan gak cek ulang lapangan, makanya ini bisa jadi bencana. Mandor Herman yang hadir dalam rapat itu lalu membuka suara. Saya tahu siapa yang pertama kali mencium masalah ini. Pak Dika. Yang kalian tertawakan kemarin. Sunyi. Tak satu pun insinyur muda berani bicara. Termasuk Ardi. Mereka tak menyangka pria dengan baju lusuh dan lulusan SMP itu ternyata benar. Hari itu, untuk pertama kalinya, Pak Dika diminta secara resmi bergabung dalam pertemuan teknis kecil bersama tim pengawas struktur dan geoteknik. Ia diminta memberikan pendapat, bukan hanya soal lokasi tiang pancang, tapi juga bagian lain proyek yang mungkin berisiko. Saat duduk di ruangan itu, Pak Dika tak merasa bangga. Ia justru menunduk, gelisah. Pak, ini bukan untuk menyombongkan. Saya cuma bicara karena saya pernah ngalamin sendiri, ucapnya perlahan. Dulu, waktu saya jadi buruh di proyek mall di Jakarta Timur, ada bagian fondasi yang ditanam di tanah bekas rawa, tanpa diperkuat. Hasilnya, 3 bulan setelah grand opening, lantai parkirnya retak. Gedungnya nggak ambruk, tapi seumur hidup saya nggak bisa lupa rasa takutnya waktu orang-orang lari-lari panik dari dalam. Suasana ruangan jadi hening. Semua menyimak. Pak Dika lalu membuka buku catatannya. Di sana ada sketsa kasar, titik koordinat manual, bahkan ilustrasi tanah dan lapisan batu di bawah permukaan. Saya nggak bisa pakai software canggih, Pak. Tapi saya sering lihat alat berat kerja, dan saya catat semua. Saya tahu tanah mana yang keras, yang lunak, yang gampang longsor, karena saya injek langsung tiap hari. Salah satu staf teknik muda yang sebelumnya ikut menertawakannya kini memandangi Pak Dika dengan rasa hormat yang tumbuh perlahan. Ia sadar, pengalaman, kalau ditulis dengan tangan, bisa lebih bernilai daripada teori yang diketik di layar. Beberapa hari kemudian, hasil revisi besar dilakukan pada rancangan fondasi. Posisi tiang pancang digeser, metode perkuatan tanah diperkuat, dan semua diawasi ketat. Tak satu pun insinyur yang sekarang berani mengabaikan suara Pak Dika. Namun, perubahan paling mencolok bukan hanya di bidang teknis. Di lapangan, para staf muda mulai mendekati Pak Dika bukan untuk mengejek, tapi untuk belajar. Mereka bertanya, mencatat, dan duduk bersamanya di bawah tenda proyek sambil mendengarkan kisah-kisah lamanya dari proyek-proyek di masa lalu. Pak, dulu Bapak kerja di mana aja, sih? Tanya salah satu dari mereka. Saya nggak ingat semua, tapi dari ujung Sumatera sampai Papua, saya pernah ngaduk semen, jawabnya sambil tertawa. Suatu sore, Ardi datang mendekat. Wajahnya canggung, tapi matanya menunjukkan ketulusan. Pak Dika, saya minta maaf ya. Waktu itu saya terlalu arogan. Saya kira ilmu saya paling hebat. Tapi ternyata, pengalaman Bapak jauh lebih berharga. Pak Dika tersenyum. Ia menepuk bahu Ardi. Kita semua sama-sama belajar, Mas. Yang penting, proyek ini selamat, dan orang-orang bisa pakai gedung ini dengan aman. Sore itu, matahari terbenam di balik kren besar proyek. Angin bertiup lembut. Dan untuk pertama kalinya, seluruh tim teknik, baik yang lulusan S3 maupun lulusan SMP, berdiri dalam satu meja diskusi, menyamakan suara, dan saling menghargai. Sebab mereka tahu, di balik diamnya Pak Dika, tersimpan ilmu yang tak bisa diunduh dari internet. Ilmu dari tanah, dari keringat, dari kegagalan, dan dari pengalaman puluhan tahun membangun dari bawah. Dan mungkin, justru itulah yang selama ini mereka butuhkan.
Proyek besar senilai puluhan miliar rupiah itu kini telah memasuki tahap yang sangat krusial. Gedung pusat perbelanjaan modern yang dirancang akan menjadi ikon baru di jantung kota mulai menunjukkan bentuknya. Tiang pancang telah ditanam, struktur dasar mulai disusun, dan lantai 1 telah mulai dirangkai kerangkanya. Tim teknik bekerja siang malam. Semua terlihat meyakinkan, setidaknya dari layar monitor komputer dan laporan simulasi. Namun, di balik semua kemegahan perencanaan itu, ada sesuatu yang nyaris luput dari perhatian. Selama beberapa hari terakhir, banyak pihak merasa puas. Bahkan Ardi, sang insinyur muda yang dulu mengejek Pak Dika, mulai kembali percaya diri. Ia sering mengangkat laporan desain 3D-nya dengan bangga, menyampaikan presentasi ke investor, dan menerima pujian dari supervisor atas efisiensi proyek. Tak ada yang menyangka bahwa di balik layar, sebuah kesalahan kecil sedang tumbuh dan mengancam. Kesalahan itu muncul dari satu aspek yang tak bisa sepenuhnya diukur oleh software, kondisi lapangan nyata. Pada satu siang yang panas, di bawah gemuruh alat berat dan debu proyek yang berterbangan, Pak Dika menyusuri jalur tiang pancang di sisi barat daya bangunan. Ia tidak membawa laptop. Hanya selembar kertas kusut, penggaris tua, dan pensil pendek yang tinggal separuh. Saat ia berjalan, ia berhenti sejenak. Ia jongkok, menempelkan tangan ke tanah, lalu mengetuk pelan dengan palu kecil. Ia merasakan getaran yang aneh. Tanah itu terlalu bergetar untuk pondasi yang seharusnya sudah mantap. Beberapa hari lalu, getarannya tidak seperti ini. Ia ulangi lagi, mencoba dengan kayu sebagai resonator kecil, teknik yang ia pelajari dari pengalaman puluhan tahun. Dan benar saja, frekuensinya berubah. Pak Dika menandai titik itu, mencatat dalam buku saku lusuhnya, dan mengukur kembali dengan tali yang ia tarik sendiri dari ujung ke ujung. Ia menyadari, salah satu tiang pancang dipasang dengan kemiringan 3 derajat dari garis semestinya. Kesalahan kecil? Mungkin. Tapi untuk struktur setinggi 5 lantai yang akan menopang beban ratusan ton, kemiringan itu bisa jadi bencana. Ia tidak langsung panik. Ia memilih menyusun catatan terlebih dahulu, mengonfirmasi titik-titik lainnya. Lalu, keesokan paginya, ia memberanikan diri menemui Mandor Herman dan beberapa staf teknik. "Pak, saya mohon izin. Saya mau lapor sesuatu," katanya pelan namun serius. Mereka memandangnya dengan ekspresi datar. Beberapa hanya mengangguk sopan. Ardi bahkan sempat tersenyum sinis. "Apalagi, Pak Dika?" "Tanah miring lagi," gumam salah satu staf. Namun Pak Dika tak tersulut emosi. Ia mengeluarkan gambar sederhana, lalu menunjuk pola kemiringan, lalu menunjukkan catatannya tentang getaran tanah yang berubah. "Kalau ini dibiarkan, fondasi bisa geser. Efeknya bisa sampai retak struktural, Pak." Suasana mendadak diam. Tapi belum ada yang betul-betul percaya. Salah satu insinyur bahkan membantah, "Pak, itu data manual. Kita sudah punya alat digital kalibrasi, dan semuanya masih dalam ambang batas." Pak Dika tahu, ia tak akan bisa melawan argumen software dengan sekadar pensil dan kertas. Maka malamnya, ia mengambil inisiatif yang lebih dari sekadar laporan. Ia membangun miniatur simulasi bangunan, menggunakan potongan kayu, semen, air, dan pasir. Ia bentuk struktur seperti dalam proyek. Ia condongkan sedikit tiang fondasinya. Lalu ia tunjukkan efeknya saat diberikan beban berulang. 2 hari kemudian, ia membawa miniatur itu ke ruang rapat proyek. Awalnya mereka mengira itu lelucon. Tapi saat miniatur itu ia goyangkan secara berulang, dan struktur mulai miring. Lalu retak-retak kecil muncul seperti nyata. Ruangan itu berubah senyap. Seorang supervisor senior berdiri dan memandangi simulasi tersebut. "Ulangi lagi, Pak Dika." Ia ulangi. Perlahan.
Semua menyaksikan bagaimana efek dari kemiringan kecil itu merembet menjadi ketidakseimbangan struktur. Seorang insinyur kemudian memverifikasi dengan simulasi komputer. Setelah memasukkan parameter kemiringan 3 derajat itu ke dalam model digital, mereka tercengang. Hasilnya menunjukkan bahwa pada beban maksimal, struktur akan mengalami torsi dan pergeseran lateral yang melebihi batas aman. Dalam jangka waktu panjang, bagian atas bangunan bisa retak bahkan runtuh jika gempa terjadi. Langit ruangan itu seolah runtuh. Suasana mendadak tegang. Orang-orang yang semula menertawakan kini terdiam. Tak satu pun bersuara. Esok harinya, Direktur Utama perusahaan datang langsung ke lokasi. Ia menerima laporan dan ingin tahu siapa yang pertama kali menyadari kesalahan itu. Saat Mandor Herman menunjuk Pak Dika, sang direktur terdiam. Ia lalu meminta duduk bersama pria itu, berbincang langsung. Disinilah, satu persatu, kisah hidup Pak Dika mulai terbuka. Dulu, ia memang hanya lulusan SMP. Tapi ia ikut sebagai pekerja kasar di proyek-proyek internasional saat usianya baru 20-an. Ia pernah bekerja bersama tim insinyur Jerman untuk pembangunan jembatan di Sumatera, ikut proyek bandara di Kalimantan Timur bersama tim Jepang, dan beberapa kali jadi penerjemah lapangan karena bisa berbahasa Inggris secara otodidak. Selama 25 tahun, ia tidak punya ijazah tinggi. Tapi ia punya ilmu langsung dari tanah, baja, beton, dan manusia-manusia hebat yang ia temui sepanjang jalan. Direktur mendengarkan semuanya dengan serius. Ia terdiam cukup lama, lalu berkata, "Kalau semua orang punya dedikasi seperti Anda, Pak Dika, Indonesia nggak akan pernah kekurangan ahli." Pujian itu tak membuat Pak Dika pongah. Ia hanya menunduk dan menjawab lirih, "Saya cuma nggak pengin bangunan ini roboh, Pak. Yang pakai nanti banyak orang. Kalau salah, bukan cuma rugi uang, tapi bisa rugi nyawa." Kata-kata itu menampar hati semua orang. Beberapa hari kemudian, proyek dihentikan sementara untuk koreksi desain. Pak Dika diminta jadi konsultan sementara. Ia bukan lagi sekadar petugas kebersihan atau karyawan harian. Ia kini diposisikan sebagai pengawas teknis informal yang pendapatnya harus dicatat dan disampaikan ke tim manajemen setiap hari. Namun yang paling menyentuh hati adalah apa yang terjadi 1 minggu setelah itu. Satu persatu orang yang dulu pernah mengejeknya, Ardi, para staf teknik, bahkan kepala lapangan, datang menghampiri. Beberapa menundukkan kepala, mengulurkan tangan, dan meminta maaf. "Maaf, Pak Dika. Dulu saya terlalu sombong. Saya pikir gelar saya cukup untuk menilai semua. Tapi ternyata, Bapak yang menyelamatkan kami semua," ujar Ardi dengan mata yang basah. Pak Dika hanya tersenyum kecil. "Saya juga pernah muda, Mas. Pernah juga sombong. Tapi tanah ngajarin saya untuk rendah hati. Beton ngajarin saya untuk kokoh meski diam. Saya ngerti." Di akhir bulan, setelah seluruh revisi selesai dan proyek kembali berjalan, diumumkan sebuah keputusan mengejutkan dari direksi. Pak Dika, si karyawan kontrak, diangkat sebagai konsultan teknik tetap untuk proyek-proyek perusahaan. Saat seluruh karyawan bertepuk tangan, Pak Dika hanya berdiri dengan sederhana. Ia tidak bersorak. Ia tidak membusungkan dada. Ia hanya berkata pelan di depan semua yang hadir, "Ilmu itu bukan buat disombongkan, tapi buat menyelamatkan." Kisah Pak Dika kemudian dibagikan dalam newsletter internal perusahaan, lalu viral di media sosial. Banyak anak muda teknik mulai menulis ulang cerita itu. Di berbagai komunitas, nama Pak Dika menjadi simbol inspirasi, bahwa gelar tinggi memang penting, tapi kerendahan hati dan pengalaman nyata tak bisa digantikan apapun. Dan sejak hari itu, setiap tiang pancang yang berdiri, setiap lantai beton yang mengeras, dan setiap pilar baja yang tersambung, ada semangat Pak Dika yang ikut membangun di dalamnya.
Pagi itu, langit sedikit mendung, namun angin lembut berhembus menyegarkan udara di lokasi proyek. Para pekerja mulai menyiapkan pekerjaan mereka. Beberapa alat berat sudah menyala, dan suara dentingan besi mulai terdengar bersahutan. Di tengah rutinitas itu, Pak Dika berjalan perlahan, menyusuri sisi timur proyek seperti biasa. Tangan kanannya memegang buku catatan kecil, sementara tangan kirinya memegang tongkat kayu yang ia ukir sendiri menjadi alat pengukur sederhana. Bukan canggih, tapi sudah menemaninya selama bertahun-tahun. Ia menapaki bagian tanah yang baru saja ditimbun beberapa hari lalu. Saat kakinya menginjak bagian tertentu, alisnya mengernyit. Ada getaran aneh. Sangat halus, tapi cukup terasa bagi seseorang yang telah bertahun-tahun hidup dengan tanah. Ia berhenti sejenak, kemudian berjalan kembali, menapaki bagian yang sama. Lalu ia menunduk, menempelkan telinga ke permukaan tanah. Getaran itu terasa lebih jelas. Bukan karena aktivitas alat berat, tapi seperti ada rongga kecil yang belum padat di bawahnya. Tanpa membuang waktu, Pak Dika mengambil seutas tali, paku, dan beberapa batang kayu kecil. Ia mulai menandai titik-titik yang mencurigakan. Setelah itu, ia kembali ke barak tempat alat-alat sederhana disimpan. Dengan bantuan waterpas manual, meteran, dan alat ukur buatan tangan, ia mulai mencatat perbedaan level dan tekanan tanah secara kasar. Hasilnya, ada pergeseran tanah mikroskopik yang tidak terbaca oleh alat-alat modern yang digunakan para insinyur. Pak Dika tahu, jika ini dibiarkan, struktur fondasi bisa bergeser sedikit demi sedikit hingga tekanan vertikal tidak lagi merata. Dalam beberapa bulan, itu bisa menyebabkan retak pada kolom utama. Dan kalau itu terjadi, sebagian gedung bisa ambruk, bahkan sebelum dibuka untuk umum. Ia mencoba memberitahu mandor lapangan lebih dulu. Pak Herman, saya nemu hal ganjil di area blok E4. Tanahnya goyang, kayaknya belum padat betul. Mungkin bisa dicek ulang. Pak Herman mengernyit. Serius, Pak Dika? Tapi itu udah lewat QC dan uji lab, loh. Pak Dika mengangguk, tak membantah. Saya tahu, tapi kadang alat bisa kelewat. Coba dicek manual, siapa tahu ada yang luput. Mandor Herman, yang sudah mulai percaya pada insting Pak Dika, mengangguk dan mencatat. Tapi ketika hasil uji ulang oleh teknisi QC menunjukkan tidak ada masalah berarti, laporan Pak Dika pun lagi-lagi dipandang sebelah mata. Pak Dika terlalu sensitif, kata salah satu staf teknik. Namanya juga tanah, pasti ada getaran kecil. Enggak usah dibesar-besarkan. Namun, Pak Dika tak menyerah. Ia sadar, satu-satunya cara agar orang mau mendengar adalah dengan menunjukkan bukti yang mereka bisa lihat dan rasakan langsung. Di malam harinya, setelah semua pekerja pulang, Pak Dika menyendiri di barak kecilnya. Ia membawa papan kayu, lem, kawat, dan sedikit semen sisa. Dengan telaten, ia mulai membuat miniatur struktur bangunan dan fondasi, lengkap dengan simulasi tanah di bawahnya. Ia menambahkan rongga kecil di salah satu sisi untuk menggambarkan potensi keropos tanah. Lalu ia tumpangi miniatur struktur di atasnya. Setelah itu, ia buat simulasi sederhana, menggoyangkan sedikit sisi bawah, dan hasilnya bagian atas miniatur mulai retak. Ia mengulang dengan versi yang sudah diperkuat, dan miniatur tetap kokoh. Besok paginya, ia datang ke ruang tim teknis sambil membawa model kecil itu. Maaf, saya numpang sebentar, ucapnya sopan. Beberapa insinyur tertawa kecil. Pak Dika bawa mainan nih. Namun Pak Dika tetap tenang. Bukan mainan. Ini simulasi sederhana tentang area fondasi blok E4. Ia lalu mempresentasikan temuannya dengan kata-kata yang sederhana. Menjelaskan berdasarkan pengamatan manual, perbedaan suara getaran saat diinjak, hingga efek jangka panjangnya. Awalnya para insinyur menanggapinya dengan senyum kecut.
Namun begitu ia menunjukkan miniatur tersebut, bagaimana simulasi bangunan bisa retak hanya karena rongga kecil di tanah, semua mulai terdiam. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana retakan mulai terjadi pada model itu saat ditekan berulang kali. Pak Dika lalu berkata, "Saya bukan insinyur, saya cuma tukang. Tapi saya pernah lihat bangunan ambruk karena hal sekecil ini. Saya enggak mau kita nyesal nanti." Salah satu insinyur muda, yang sebelumnya paling vokal menertawakannya, kini menunduk. Wajahnya berubah serius. Ia menyadari bahwa apa yang terlihat kecil di lapangan bisa menjadi bahaya besar jika diabaikan. Manajer proyek yang mendengar kejadian itu segera meminta tim geoteknik melakukan investigasi ulang. Kali ini dengan kombinasi metode manual dan digital. Hasilnya mengejutkan. Benar, ada satu bagian tanah yang tidak terkompaksi sempurna akibat tekanan mesin yang tak merata saat pemadatan awal. Simulasi software tak mendeteksinya karena perbedaan hanya beberapa milimeter. Namun cukup fatal jika menjadi beban struktur utama. Semua terdiam. Tak ada lagi yang berani meremehkan Pak Dika. Ia baru saja menyelamatkan proyek puluhan miliar dari kemungkinan keruntuhan. Mandor Herman menghampirinya, menepuk pundaknya. "Pak Dika, Bapak bukan cuma tukang. Bapak penyelamat." Pak Dika hanya tersenyum kecil, menunduk. "Saya cuma orang yang sayang sama bangunan. Sayang sama orang-orang yang nanti akan kerja dan berbelanja di gedung ini. Kalau roboh, nyawa bisa jadi taruhannya." Hari itu, getaran kecil di tanah bukan hanya menyadarkan teknisi, tapi juga mengguncang hati dan pikiran banyak orang. Mereka akhirnya paham. Perhatian kecil dari orang yang dianggap tak berpendidikan bisa menyelamatkan banyak hal, termasuk mereka semua. Pagi itu suasana kantor lapangan terasa berbeda. Biasanya riuh dengan suara ketikan laptop, bunyi radio HT dari mandor, dan gurauan para staf teknik. Namun hari itu, banyak yang tampak menunduk saat Pak Dika lewat di lorong barak. Tak ada lagi candaan soal tukang sok tahu atau tawa sinis tentang pengukur tanah pakai tongkat kayu. Kini, mereka menatapnya dengan heran, bahkan segan, meski sebagian masih menahan ego. Pak Dika, seperti biasa, tetap tenang. Ia bukan tipe orang yang menuntut pembuktian atau ingin diakui. Ia tetap datang paling pagi, memeriksa area proyek secara manual, mencatat, mengukur ulang, dan memberi saran ketika perlu. Namun kali ini, saran-sarannya mulai dicatat dan didengarkan, meski belum sepenuhnya diterima. Namun tidak semua orang nyaman dengan perubahan itu. Terutama Bayu, salah satu insinyur muda lulusan kampus ternama yang sebelumnya paling keras menertawakan Pak Dika. "Yah, cuma kebetulan saja dia benar," kata Bayu di depan rekan-rekannya. "Tapi cuma pakai simulasi kayu dan semen? Ayolah, itu bukan metode saintifik." Mendengar ucapan itu, Pak Dika hanya tersenyum kecil. Ia tahu, orang seperti Bayu butuh waktu untuk bisa melihat dengan hati, bukan hanya gelar. Tapi diam-diam, Pak Dika menyiapkan sesuatu. Ia tahu bahwa jika ingin menyelamatkan proyek sepenuhnya, pendekatannya tak boleh hanya dengan kata-kata. 3 hari kemudian, perusahaan menggelar rapat penting di aula proyek. Semua tim teknik, pengawas lapangan, bahkan petinggi dari kantor pusat datang. Mereka ingin membahas langkah perbaikan fondasi di Blok E4 berdasarkan temuan sebelumnya. Sebelum rapat dimulai, Pak Dika menghampiri Mandor Herman dan berkata pelan, "Boleh saya tunjukkan sesuatu di awal rapat? Cuma sebentar saja." Mandor Herman, yang kini sangat menghormati Pak Dika, mengangguk mantap. "Tentu, Pak. Silakan." Di depan semua hadirin yang memakai jas dan rompi proyek, Pak Dika maju ke depan meja panjang. Di tangannya, ia membawa sesuatu yang tampak sederhana. Sebuah maket bangunan dari kayu dan papan triplek, lengkap dengan struktur tiang pancang kecil dan simulasi tanah dari pasir dan semen mini.
Mohon izin. Saya hanya tukang biasa. Tapi saya ingin tunjukkan sesuatu yang mungkin bisa bantu kita semua, ucapnya tenang. Beberapa peserta rapat tampak tersenyum sinis. Bayu duduk di pojok ruangan, menyilangkan tangan di dada, tampak menunggu kesempatan untuk membantah. Namun semua berubah ketika Pak Dika memulai demonstrasi. Ia menjelaskan perbedaan tekanan beban pada dua versi model. Di versi pertama, fondasi dibangun di atas tanah yang tak merata, lalu beban struktur ditaruh perlahan. Tak butuh waktu lama, miniatur bangunan mulai retak, lalu satu sisi ambruk. Kemudian, ia perlihatkan model kedua, dengan fondasi yang diperbaiki berdasarkan data koreksi lapangan. Kali ini, beban struktur ditaruh dengan tekanan yang sama, tapi bangunan tetap berdiri tegak dan stabil. Semua hadirin terpaku. Bahkan Bayu tak bisa berkata apa-apa. Lalu salah satu kepala divisi teknik angkat bicara. Suaranya berat dan serius. Jujur saja, selama saya kerja di dunia teknik sipil, belum pernah saya lihat simulasi sederhana yang bisa menggambarkan risiko nyata seperti ini. Ini luar biasa, Pak Dika. Ruangan pun hening. Tak ada lagi yang menertawakan. Bahkan para petinggi dari kantor pusat mulai mencatat dengan serius, memotret maket miniatur yang Pak Dika buat. Mereka menyadari bahwa di balik kesederhanaan itu, tersimpan pengalaman lapangan yang tak ternilai. Beberapa menit kemudian, Bayu berdiri perlahan. Wajahnya memerah. Ia menatap Pak Dika, lalu bicara dengan suara pelan, namun bisa didengar semua orang. Pak Dika, saya minta maaf. Saya dulu meremehkan Bapak. Tapi hari ini saya belajar satu hal. Logika teknis itu penting, tapi insting dari pengalaman lapangan tak bisa dibantah. Pak Dika hanya mengangguk pelan. Terima kasih, Nak. Kita semua belajar setiap hari. Gelar dan pengalaman, dua-duanya penting. Tapi yang paling penting, jangan pernah merasa lebih tahu dari kenyataan di lapangan. Rapat itu pun berubah menjadi titik balik. Setelah presentasi itu, tim proyek segera merumuskan ulang metode pemeriksaan fondasi di seluruh area. Beberapa keputusan penting bahkan diambil langsung berdasarkan saran-saran dari catatan manual Pak Dika. Ia diminta menjadi penasehat lapangan. Posisi yang tak pernah ada sebelumnya, namun kini sangat dihargai. Kabar tentang tukang lulusan SMP yang menyelamatkan proyek raksasa dengan simulasi miniatur mulai tersebar keluar. Beberapa staf dari kantor pusat membagikan kisahnya di media sosial internal perusahaan. Foto-foto Pak Dika dengan maket kayunya viral di kalangan para pekerja konstruksi. Dan di antara semua itu, ada satu hal yang membuat suasana menjadi benar-benar dramatis. Direktur utama perusahaan, yang selama ini hanya memantau proyek dari kejauhan, mengirimkan surat resmi untuk menghadiri proyek secara langsung. Dalam surat itu, ia menuliskan, "Saya ingin bertemu langsung dengan sosok yang lebih mengerti tanah daripada software tercanggih sekalipun." Hari itu, tawa yang dulu mengejek berubah menjadi sunyi penuh rasa hormat. Orang-orang yang tadinya memandang rendah mulai diam tak percaya. Tak ada gelar di belakang nama Pak Dika. Tak ada sertifikat yang dibingkai. Tapi ada satu hal yang ia miliki lebih dari siapapun di ruangan itu. Ketulusan, kepekaan, dan keteguhan. Dan itu cukup untuk menyelamatkan proyek bernilai puluhan miliar. Dan juga menyadarkan banyak orang bahwa tidak semua kebijaksanaan lahir dari bangku kuliah. Pagi itu, matahari menyinari area proyek dengan terang yang tak biasa. Angin berembus pelan, menyapu debu-debu di sekitar fondasi bangunan. Hari itu, semua pekerja mengenakan helm dan rompi mereka seperti biasa. Namun ada yang berbeda, suasana hati. Bukan hanya karena hasil rapat 3 hari sebelumnya telah menyelamatkan proyek dari potensi kerugian fatal, tetapi karena hampir semua orang mulai menyadari siapa sebenarnya sosok yang mereka remehkan selama ini. Pak Dika berjalan seperti biasa,
dengan langkah mantap dan senyum tipis di wajahnya. Ia tak menunjukkan perubahan. Ia tetap memegang buku catatan kecilnya, tetap menyapa semua orang yang ia lewati dengan sopan, dan tetap meluangkan waktu berhenti di titik-titik rawan fondasi untuk memeriksa ulang. Namun hari ini, setiap kali ia lewat, tidak ada lagi bisik-bisik atau senyuman sinis. Semua orang menundukkan kepala atau membalas salam dengan sopan. Bahkan Bayu, yang dulu paling keras mengejeknya, kini selalu berdiri dari duduknya dan memberi hormat kecil. Tak lama kemudian, kabar bahwa tim verifikasi pusat telah tiba membuat semua orang bersiap. Dari mobil SUV hitam yang berhenti di depan barak utama, turunlah 2 orang bersetelan formal dan 1 perempuan paruh baya berkacamata yang terlihat serius. Mereka langsung menuju ruang pertemuan utama. Pak Dika dipanggil ke dalam. Di sana, insinyur senior yang datang dari pusat perusahaan, Pak Welly, duduk bersama 2 koleganya. Mereka membawa berkas-berkas cetak tebal dan laptop terbuka menampilkan simulasi digital. Pak Dika, kami ingin verifikasi ulang data yang Bapak laporkan 3 hari lalu, ujar salah satu dari mereka. Pak Dika mengangguk tenang. Silakan, Pak. Saya tak keberatan. Mereka mulai membahas data pengukuran manual, data getaran tanah, hingga hasil simulasi miniatur yang Pak Dika buat. Suasana menjadi sangat serius ketika Pak Dika mulai menjelaskan secara teknis, dengan bahasa sederhana namun jelas. Ia menjabarkan bagaimana perbedaan kepadatan tanah di bawah titik E4 dan E5 bisa menimbulkan efek getaran resonansi yang tak terbaca oleh software. Karena posisi alat ukur yang hanya diambil dari permukaan tanpa pengeboran lapisan kedua. Pak Welly terdiam lama. Ia menatap layar laptopnya, lalu memindai hasil laporan Pak Dika. Jadi, semua ini hanya Bapak hitung pakai pengukuran lapangan dan intuisi pengalaman, tanyanya pelan. Pak Dika mengangguk. Saya hanya pakai rumus dasar, Pak. Tapi selebihnya, mungkin ya karena saya udah puluhan tahun merasakan tanah. Ketiga orang itu saling pandang. Lalu salah satu dari mereka berkata dengan suara berat, jika ini tidak ditemukan tepat waktu, maka 2 bulan setelah pusat perbelanjaan ini berdiri, bagian barat bisa mengalami penurunan 2-4 cm. Itu cukup untuk meretakkan pilar dan membuat mal ini jadi bangunan gagal struktur. Hening. Semua terdiam. Pak Welly berdiri perlahan, lalu menatap semua staf yang hadir di ruang itu. Saya ingin kalian catat satu hal. Proyek ini nyaris ambruk bukan karena software salah, tapi karena kita terlalu percaya pada layar, dan menyepelekan orang yang melihat langsung dengan mata dan hati. Lalu ia menoleh ke arah Pak Dika. Pak Dika, Bapak menyelamatkan proyek bernilai hampir 80 miliar. Bukan hanya secara teknis, tapi juga secara moral. Terima kasih. Tak ada tepuk tangan. Tapi keheningan itu lebih keras dari ribuan pujian. Semua wajah di ruangan itu menunduk. Sebagian dengan rasa malu, sebagian dengan rasa takjub. Mereka baru saja diselamatkan oleh seorang pria sederhana, lulusan SMP, tanpa gelar, tanpa laptop canggih, tanpa titel insinyur. Sore harinya, saat Pak Dika kembali ke kamar kontrakan kecilnya di barak belakang, ia menemukan sekotak makanan hangat di depan pintu. Ada kertas kecil di atasnya bertuliskan, "Terima kasih, Pak. Dari kami semua yang pernah meremehkan Bapak." Di hari-hari berikutnya, orang-orang mulai berubah. Mereka kini sering menghampiri Pak Dika untuk bertanya, bukan mengejek. Bahkan beberapa staf muda mulai meminta diajarkan cara membaca kondisi tanah secara manual. Pak Dika meluangkan waktu di sela-sela istirahat untuk membuat kelas kecil di warung kopi proyek. Ia mengajari mereka menghitung tekanan tanah, membaca struktur dasar, dan bahkan membedakan aroma tanah basah sebagai pertanda kadar air yang berubah. Hingga akhirnya, kejutan besar pun datang. Pak Dika dipanggil ke kantor pusat perusahaan di Jakarta.
Di ruang rapat besar dengan dinding kaca, Direktur Utama, Bapak Haryono, pria berusia sekitar 60 tahun, berdiri dan menyambutnya secara langsung. Pak Dika tampak kikuk di antara ruangan elit itu. Tapi ia tetap membungkuk hormat. Pak Dika, ucap Pak Haryono dengan suara hangat. Saya membaca semua laporan dari proyek. Dan saya pribadi merasa malu. Pak Dika menunduk. Tidak usah begitu, Pak. Saya hanya menjalankan tugas saya. Tidak, Pak Dika, lanjut Pak Haryono, kami terlalu lama memakai gelar sebagai satu-satunya tolok ukur keahlian. Kami lupa, pengalaman dan kepekaan kadang bisa menyelamatkan lebih dari sekadar angka di atas kertas. Lalu, dengan suara resmi, ia berkata di hadapan seluruh manajemen, mulai hari ini, saya mengangkat Bapak sebagai konsultan teknik khusus. Tidak hanya di proyek ini, tapi untuk seluruh proyek strategis kita di seluruh Indonesia. Semua terkejut, tapi tidak ada yang menolak. Bahkan para insinyur senior berdiri dan memberi tepuk tangan. Untuk pertama kalinya, penghargaan tertinggi diberikan bukan pada lulusan luar negeri, bukan pada juara Olimpiade Teknik, tapi pada seorang pekerja lapangan bernama Dika. Ketika kembali ke proyek seminggu kemudian, Pak Dika disambut dengan spanduk bertuliskan, "Selamat datang Pak Dika, konsultan hebat kami." Ia hanya tersenyum. Tetap mengenakan helm lamanya, tetap membawa buku kecil yang kini sudah lusuh. Dan ketika seseorang bertanya padanya, "Pak Dika, apa rasanya sekarang dihormati semua orang?" Ia menjawab dengan tenang, "Ilmu itu bukan buat disombongkan, tapi buat menyelamatkan. Kalau yang kita lakukan bisa cegah nyawa melayang, itu lebih berarti dari 1000 gelar." Cerita tentang Pak Dika viral di media internal perusahaan. Banyak yang membagikan kisahnya di LinkedIn. Bahkan beberapa media luar mulai menulis kisahnya. Ia diundang ke seminar, diminta berbagi pengalaman di Universitas Teknik, dan diminta menjadi pembicara di pelatihan insinyur muda. Namun, Pak Dika tetap sederhana. Tetap tinggal di kontrakan barak yang sama. Tetap ikut menyapu halaman proyek. Dan tetap tersenyum kecil setiap kali melewati tiang fondasi yang pernah hampir runtuh, yang kini justru menjadi lambang perubahan. Dan hari itu, semua orang akhirnya benar-benar percaya. Penyelamat mereka bukan dari ruangan mewah, tapi dari tanah, dari keringat, dan dari hati yang tidak pernah berhenti belajar. 2 minggu setelah pengangkatan Pak Dika sebagai konsultan teknik khusus, suasana di kantor pusat perusahaan konstruksi nasional, Trinusa Raya Engineering, berubah drastis. Bukan hanya karena nama Pak Dika yang mulai sering diperbincangkan di berbagai lini proyek nasional, tapi juga karena ada satu permintaan langsung dari Direktur Utama, Bapak Haryono sendiri. Ia ingin turun langsung ke lokasi proyek yang nyaris gagal. Proyek yang diselamatkan oleh seorang pria sederhana lulusan SMP. "Saya ingin melihat sendiri, di mana semuanya nyaris salah, dan siapa yang menyelamatkannya," ucap Pak Haryono dengan mata tajam, namun penuh rasa hormat. Hari itu, seluruh tim manajemen proyek mendadak sibuk. Ruangan rapat dibersihkan, blueprint diperbarui, dan staf dipersiapkan. Pak Ginanjar, kepala proyek lapangan yang selama ini memimpin tim, terlihat cemas. Ia tahu, meskipun proyek terselamatkan, banyak kebijakan teknis sebelumnya diambil berdasarkan keputusannya yang ternyata kurang tepat. Dan kini, sang direktur akan datang langsung. Namun, alih-alih menyambut Pak Haryono di ruang rapat seperti biasanya, direktur itu meminta satu hal yang tidak terduga. "Saya ingin ditemani Pak Dika berkeliling lapangan." "Bukan kalian," ujarnya dengan tenang, namun tegas. Semua orang terdiam. Pak Ginanjar hanya bisa menunduk. Wajahnya kaku. Pak Dika mendampingi Pak Haryono menyusuri area fondasi, tepat di sekitar titik-titik kritis yang nyaris jadi bencana. Di sana,
Pak Dika menjelaskan langsung bagaimana ia menyadari keganjilan struktur fondasi, hanya dari suara getaran kecil yang merambat saat tanah diinjak. Saya sudah lama kerja, Pak, ucapnya sambil menunjuk tiang beton. Tapi fondasi ini getarannya beda. Waktu saya tes ulang dan ukur manual, baru kelihatan bahwa strukturnya rapuh di bawah permukaan kedua. Bukan di permukaan atas seperti biasa. Pak Haryono mendengarkan dengan seksama. Lalu ia menoleh ke arah tim dokumentasi dan berkata, "Catat. Cara kerja seperti ini harus kita ajarkan ke semua lapangan. Kita terlalu lama bergantung pada alat, tapi lupa pada kepekaan manusia." Namun di tengah-tengah peninjauan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang teknisi muda dari staf dokumentasi mendekat dengan wajah gugup, membawa map berisi cetakan laporan lama. "Maaf, Pak, saya tak sengaja menemukan laporan asli pengecekan awal yang ternyata tak pernah masuk ke pusat." Pak Haryono membuka map itu perlahan. Di dalamnya ada catatan hasil survei awal yang ditandatangani oleh Pak Ginanjar. Yang mengejutkan, di halaman terakhir, terdapat diagram pengecekan lapisan bawah tanah dengan catatan kecil. Kemungkinan zona risiko pergeseran fondasi di titik E4 dan E5 perlu investigasi lanjut. Pak Haryono mengangkat alisnya. "Ini sudah ada sejak awal?" Teknisi itu mengangguk pelan. "Iya, Pak. Tapi waktu itu laporan ini tidak pernah dikirim ke pusat. Kami hanya kirim versi revisi yang katanya sudah dicek ulang dan aman." Pak Dika hanya diam. Ia tahu siapa yang selama ini mengambil keputusan untuk mengamankan data agar proyek tidak tertunda. Pak Haryono memanggil Pak Ginanjar. Dengan wajah tenang namun penuh tekanan, ia bertanya, "Kenapa data ini tidak dikirim?" Pak Ginanjar terlihat panik. Saya kira tidak relevan lagi, Pak. Lagi pula software tidak mendeteksi bahaya." "Bukan soal software, Pak Ginanjar," ucap Pak Haryono tegas. "Ini soal integritas. Anda menyembunyikan potensi bahaya hanya agar proyek tidak terhambat. Jika tidak ada Pak Dika, proyek ini bisa jadi bencana nasional." Semua mata tertuju pada Pak Ginanjar. Ia tak bisa berkata-kata. Wajahnya memucat. Tak ada tempat lagi untuk sembunyi. Apalagi ketika direktur menyatakan dengan lantang, "Mulai hari ini, semua pengambilan keputusan teknis harus melibatkan pengawasan langsung dari tim independen lapangan. Dan Pak Dika akan memimpin tim tersebut." Kabar keputusan itu tersebar ke seluruh proyek nasional di bawah Trinusa Raya Engineering. Nama Pak Dika menjadi topik hangat di kalangan teknisi dan manajer proyek. Di berbagai grup para pekerja lapangan, muncul meme, "Kalau gak yakin sama software, tanya aja ke Pak Dika." Namun tak hanya itu, kebenaran yang terbongkar membuat sistem perusahaan berubah drastis. Kini setiap proyek wajib memasukkan laporan manual dari pekerja senior lapangan sebagai pelengkap data digital. Di internal kantor pusat, ada yang senang, ada yang tidak. Beberapa pihak yang terbiasa main aman dan menyembunyikan data mulai resah. Apalagi dengan munculnya satu nama baru yang bukan hanya jadi simbol perlawanan terhadap sistem lama, tapi juga simbol kejujuran dan ketekunan. Pak Dika, tanpa ia sadari, telah menjadi lambang integritas baru di tubuh perusahaan. Malam itu, di warung kopi kecil dekat barak, Pak Dika duduk bersama beberapa staf muda. Ia baru saja selesai menjelaskan soal cara membaca pola retakan tanah dari tekstur pasir dan lumpur. Seorang staf muda bertanya, "Pak Dika, kenapa Bapak gak sekolah tinggi kayak lainnya dulu?" Pak Dika tersenyum. "Dulu waktu kecil, saya harus bantu orang tua. Saya kerja di sawah, jadi kuli bangunan. Tapi tiap kali kerja, saya selalu belajar. Dari tanah, dari air, dari batu bata. Semua bisa jadi guru." Ia lalu menatap langit malam.
Mungkin saya gak sekolah tinggi, tapi saya gak pernah berhenti belajar. Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, orang-orang muda itu sadar. Mereka tidak sedang duduk bersama seorang lulusan SMP biasa. Mereka sedang duduk bersama seorang guru kehidupan. Sejak keputusan besar Direktur Utama yang menjadikan Pak Dika sebagai Kepala Tim Pengawasan Teknis Lapangan, suasana di proyek berubah. Rasa hormat yang dulu tak pernah diberikan, kini datang dari berbagai arah. Bukan karena gelar, bukan pula karena jabatan, tapi karena terbukti, keberadaan satu orang sederhana bisa menyelamatkan ratusan nyawa dan miliaran rupiah kerugian. Namun yang paling menyentuh, justru datang bukan dari para petinggi, melainkan dari rekan-rekannya sendiri. Orang-orang yang dulu paling keras menertawakan dan meremehkannya. Pagi itu, suasana basecamp proyek terasa hening. Para karyawan tengah bersiap mengikuti briefing pagi. Tapi ada satu hal tak biasa. Beberapa wajah tampak canggung, gugup, seperti menahan sesuatu. Pak Dika datang seperti biasa, membawa catatan kecil dan segelas kopi hitam. Namun sebelum ia membuka briefing pagi, salah satu teknisi muda, Anton, mengangkat tangan. "Pak, sebelum kita mulai, boleh saya bicara sebentar?" tanyanya pelan, matanya menunduk. Pak Dika mengangguk pelan. "Silakan, Ton." Anton maju ke depan. Di belakangnya, berdiri pula Reza, Aldi, dan beberapa orang lain yang dulu sangat vokal menertawakan Pak Dika. Semua berdiri sejajar, dan suasana berubah hening total. Anton menarik napas dalam-dalam. "Pak, waktu Bapak pertama kali gabung ke proyek ini, kami semua sering meremehkan. Kami pikir, apa yang bisa dilakukan lulusan SMP? Kami ketawa, kami bikin lelucon. Kami anggap Bapak cuma karyawan kontrak biasa." Ia menahan napas. Suaranya bergetar. "Tapi hari itu, saat Bapak bikin simulasi kecil itu, kami semua seperti ditampar." Reza melanjutkan. "Dan saat direktur turun tangan dan bilang proyek ini nyaris runtuh, kami sadar. Kami semua yang nyaris jadi penyebab bencana, sedangkan Bapak justru penyelamatnya." Satu persatu dari mereka melangkah maju. Beberapa membawa helm proyek mereka dan meletakkannya di depan Pak Dika. Sebuah simbol rasa hormat tertinggi di lapangan. Seorang pekerja senior bahkan meneteskan air mata. "Kami minta maaf, Pak. Dari hati kami yang paling dalam. Kami menyesal. Dan kami ingin belajar dari Bapak, kalau Bapak berkenan." Pak Dika tak langsung menjawab. Ia menatap mereka semua. Wajah-wajah yang dulu menyepelekan, kini berdiri penuh rasa malu dan hormat. Lalu ia tersenyum. "Kalau kalian ingin belajar," ucapnya lembut, "maka kalian sudah setengah jalan menuju jadi orang hebat." Ia bangkit dari kursinya, lalu merangkul Anton dan Reza bersamaan. "Tidak ada yang salah dari ketidaktahuan, yang salah adalah saat kita menolak untuk belajar. Saya pun masih belajar. Jadi mari kita belajar bersama." Tepuk tangan meledak. Tak ada kata-kata yang lebih menyentuh daripada kerendahan hati Pak Dika sendiri. Semenjak kejadian itu, setiap malam di barak proyek menjadi ruang belajar informal. Pak Dika mengajarkan hal-hal teknis dasar yang jarang diajarkan di kuliah. Seperti cara membaca aroma tanah untuk mendeteksi kandungan air, atau cara menentukan titik lemah bangunan hanya dari getaran saat diinjak. "Ini bukan ilmu sakti," kata Pak Dika sambil tertawa kecil. "Ini hanya latihan dari rasa penasaran." Yang dulu merasa paling hebat, kini jadi murid yang paling rajin. Bahkan Pak Ginanjar, yang sebelumnya jadi kepala proyek, datang diam-diam suatu malam. Ia berdiri di luar barak, hanya mendengarkan. Wajahnya terlihat bingung, menahan malu. Pak Dika melihatnya. Ia tak berkata banyak, hanya mengangguk pelan. Dan anehnya, anggukan kecil itu terasa seperti pelukan maaf. Di kantor pusat,
Video simulasi mini yang dibuat Pak Dika viral. Seorang staf HR membagikan cuplikannya ke media sosial internal perusahaan dengan caption, "Terkadang yang menyelamatkan perusahaan bukan lulusan universitas ternama, tapi orang yang mendengarkan suara tanah." Video itu ditonton ribuan kali oleh para staf seluruh Indonesia. Bahkan beberapa perusahaan mitra meminta izin untuk menayangkannya dalam sesi pelatihan mereka. Suatu siang, Pak Dika dipanggil ke kantor pusat. Bukan karena masalah, justru sebaliknya. Di sana sudah menunggu direktur utama, kepala HR, dan beberapa pejabat perusahaan lainnya. Di hadapan mereka, sebuah piagam penghargaan diserahkan langsung kepada Pak Dika. Namun bukan itu yang membuatnya tercekat. Yang membuatnya diam membeku adalah ketika Pak Haryono, direktur utama, berdiri dan berkata, "Pak Dika, mulai bulan depan, Anda kami angkat sebagai konsultan tetap teknik lapangan. Tugas Anda bukan hanya mengawasi proyek, tapi juga melatih dan membimbing generasi baru teknik kami. Ilmu Anda tidak boleh berhenti di Anda." Ruangan hening. Pak Dika berdiri. Tangannya bergetar memegang piagam. Ia tak berkata banyak. Hanya satu kalimat yang membuat semua orang tersentak. Ilmu itu bukan buat disombongkan, tapi buat menyelamatkan. Malam itu, di barak yang kini penuh canda dan tawa, seorang teknisi muda bertanya sambil tersenyum, "Pak, kalau ada orang yang lagi diremehkan kayak Bapak dulu, apa yang Bapak mau bilang ke dia?" Pak Dika tersenyum sambil menyeruput kopinya. "Saya akan bilang, tetap belajar. Diam bukan berarti bodoh, rendah hati bukan berarti lemah. Dunia akan melihat pada waktunya." Dan malam itu, semua orang terdiam. Menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan langsung hidup dari seorang legenda yang lahir, bukan dari gelar, tapi dari kerja keras dan ketulusan hati. 2 minggu setelah pengangkatan resminya sebagai konsultan tetap teknik lapangan, kehidupan Pak Dika berubah drastis. Ia bukan lagi sekadar karyawan kontrak yang dipanggil hanya saat proyek padat. Namanya kini tercantum dalam daftar strategis perusahaan, setara dengan konsultan senior lulusan luar negeri. Tapi anehnya, tak ada yang berubah dari dirinya. Ia masih datang paling pagi ke lokasi proyek, masih membawa termos kopi hitam yang sama, masih menggunakan sepatu kerja yang penuh tambalan, dan masih mencatat segala sesuatu di buku kecil usangnya yang telah menguning karena usia. Bagi sebagian orang, itu mungkin tampak aneh. Tapi bagi rekan-rekan yang kini telah mengenalnya lebih dalam, itu justru jadi simbol bahwa ketulusan, konsistensi, dan kerendahan hati adalah kekuatan sejati dari seorang Pak Dika. Direktur utama bahkan meminta tim HR membuat program pelatihan berbasis pengalaman Pak Dika yang dinamai Sekolah Lapangan Dika. Di dalamnya, para teknisi muda dari berbagai cabang akan magang langsung bersama beliau. Mereka belajar bukan hanya tentang tiang pancang, tekanan tanah, atau kekuatan struktur beton, tapi juga tentang sikap, ketelitian, dan rasa tanggung jawab terhadap setiap baut dan paku yang mereka pasang. Kesalahan sekecil apapun, ujar Pak Dika pada kelas pertamanya, bisa jadi penyebab tangisan banyak keluarga. Maka setiap inci proyek adalah nyawa yang harus kita jaga. Setiap kata-katanya tidak terasa seperti teori. Ia berbicara dari pengalaman, dari jatuh bangun panjang, dari malam-malam lembur tanpa upah tambahan, dari hari-hari saat ia pernah tidur beralas semen dingin di lokasi pembangunan rumah sakit, hingga waktu ia menggali fondasi masjid dengan tangan sendiri karena tak ada alat berat saat itu. Suatu sore, ketika pelatihan lapangan usai, seorang peserta muda, Ardi, teknisi lulusan Universitas Teknik ternama, menghampirinya. Ardi menatap Pak Dika dalam-dalam, lalu berkata dengan lirih, "Pak, saya dulu juga sering mengira bahwa gelar saya akan cukup membawa saya ke puncak. Tapi setelah ikut pelatihan ini, saya sadar, saya belum apa-apa." Pak Dika tersenyum, menepuk bahu Ardi.
Gelar itu pintu, katanya pelan, tapi langkah kitalah yang menentukan sejauh apa kita masuk ke dalamnya. Ardi mengangguk dalam diam, lalu menunduk hormat. Namun kejutan belum berhenti di situ. Di akhir bulan, sebuah upacara sederhana diadakan di kantor pusat perusahaan. Tak ada kemewahan, tak ada panggung tinggi, hanya karpet biru sederhana dan barisan kursi yang diisi oleh karyawan dari berbagai divisi. Di depan semua orang, direktur utama berdiri sambil membawa sebuah kotak kayu kecil. Banyak di antara kita yang percaya bahwa untuk jadi pahlawan perusahaan, kita harus punya gelar megah atau posisi tinggi, ujar sang direktur. Tapi hari ini, kita semua belajar bahwa seorang karyawan kontrak lulusan SMP bisa menyelamatkan kita dari kerugian miliaran rupiah dan mungkin juga ratusan nyawa. Suara tepuk tangan mulai terdengar. Tapi belum selesai. Sebagai penghargaan tertinggi perusahaan, hari ini kami serahkan medali keunggulan teknik Nusantara kepada Bapak Dika Saputra atas kontribusinya yang luar biasa dalam menjaga integritas, keselamatan, dan semangat belajar tanpa batas. Tepuk tangan bergemuruh. Sebagian karyawan bahkan berdiri. Sebuah standing ovation untuk pria sederhana yang dulu nyaris tak dianggap. Pak Dika melangkah pelan ke depan. Ia tak membawa pidato, tak memegang catatan. Ia hanya berdiri di depan mikrofon, menggenggam medali itu dengan kedua tangan yang mulai menua, lalu menatap seluruh ruangan. Teman-teman, katanya perlahan, saya ini cuma tukang ukur yang dulu sering dianggap remeh. Tapi saya nggak pernah berhenti belajar. Bahkan sampai hari ini, saya masih belajar. Karena buat saya, ilmu itu bukan buat disombongkan, tapi buat menyelamatkan. Hening sejenak. Lalu gemuruh tepuk tangan meledak lagi, kali ini lebih kencang dari sebelumnya. Hari-hari setelah itu, kehidupan Pak Dika tetap sederhana. Ia tak pindah ke kantor pusat, meski ditawari ruangan khusus dengan AC dan meja kerja. Ia memilih tetap berada di lapangan, bersama para teknisi, mandor, dan buruh bangunan. Kalau saya duduk di belakang meja, nanti tanahnya ngambek, katanya bercanda saat ditanya oleh seorang wartawan yang mewawancarainya untuk majalah internal perusahaan. Namun kisahnya menyebar lebih luas. Tulisan tentangnya muncul di media nasional. Beberapa universitas bahkan mengundangnya sebagai pembicara tamu. Ia selalu menolak secara halus, kecuali jika boleh mengundang teknisi-teknisi muda yang ia latih untuk ikut hadir. Ia tak ingin jadi bintang. Ia hanya ingin jadi jalan bagi orang lain menemukan cahayanya sendiri. Suatu malam, di rumah kontrakan kecilnya di pinggiran kota, ia duduk bersama istrinya sambil menatap langit. Di tangan kanannya, ia masih memegang buku catatan kecil yang telah menemaninya selama lebih dari 20 tahun. Buku itu kini lusuh, tapi di dalamnya penuh dengan angka, sketsa bangunan, bahkan puisi kecil yang ia tulis saat proyek berjalan lambat. Sang istri menatapnya sambil tersenyum. Dulu kamu sempat ingin berhenti kerja, ingat enggak? Pak Dika mengangguk pelan. Ingat, tapi kamu bilang, kalau kamu berhenti, siapa yang mau ajarkan anak-anak muda di proyek nanti? Sang istri tertawa pelan. Dan sekarang, kamu malah jadi inspirasi banyak orang. Pak Dika menatap langit, lalu berkata, aku nggak ingin dikenang sebagai penyelamat proyek miliaran. Aku cuma ingin, suatu hari nanti, ada teknisi muda yang sedang bekerja. Lalu ingat, jangan anggap remeh siapapun di sekitarmu. Karena mungkin, orang paling diamlah yang paling banyak menyelamatkan. Dan malam itu, di bawah cahaya bintang yang lembut, lelaki yang dulu hanya dianggap lulusan SMP biasa, kini telah menjadi legenda di dunia konstruksi. Seorang pahlawan tanpa panggung, tanpa gelar tinggi, tapi penuh makna.